Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arafli Abipraya dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi, teks cerpen, teks ceramah, dan teks prosedur. Yang pertama yaitu teks prosedur. Teks prosedur dibentuk oleh ungkapan tentang tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Unsur kebahasaan teks prosedur diantaranya banyak menggunakan kata-kata kerja, perintah, atau imperatif. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kegiatan menelaah teks prosedur untuk menemukan bagian-bagian yang termasuk ke dalam pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Langkah-langkah penyusunan teks prosedur ialah yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, mensistematisasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Menyunting teks prosedur. Dalam menyunting sebuah teks prosedur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kebenaran isi, strukturnya, kaidah kalimat, ataupun penggunaan ejaan atau tanda bacanya. Yang kedua yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya suatu. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadi suatu secara jelas dan logis. Teks ini memiliki struktur baku sebagaimana halnya jenis teks lainnya. Sesuai dengan karakteristik umum dari isinya, teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian seperti berikut. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Yang ketiga, ulasan. Langkah-langkah penyusunan teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Yang pertama yaitu menentukan satu fenomena peristiwa alam atau sosial budaya. Yang kedua, mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Yang ketiga, menyusun kerangka teks yang ini dengan menomori topik-topik itu sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi, yang paragraf-paragrafnya dapat disusun secara kausalitas atau kronologis. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Yang ketiga yaitu teks ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Fungsi teks ceramah yaitu untuk menyampaikan informasi atau edukatif yang berupa pengetahuan kepada khalayak, juga untuk mengajak atau meyakinkan. Teks ceramah memiliki bagian-bagian tertentu, meliputi bagian pembuka, isi, dan penutup. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Isi yang berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas, dengan topik yang tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, epimistis, tata krama, kesantunan berbahasa, dan etika berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan. Yang keempat yaitu teks cerpen. Cerpen memiliki 5 struktur, yaitu yang pertama, bagian pengenalan cerita. Yang kedua, penanjakan menuju konflik. Yang ketiga, puncak konflik. Yang keempat, penurunan. Dan kelima, penyelesaian. Bagian-bagian itu ada yang menyebutnya sebagai istilah abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstrak merupakan bagian cerita yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Orientasi atau pengenalan cerita, baik itu berkenaan dengan penokohan ataupun bibit-bibit masalah yang dialaminya. Komplikasi atau puncak konflik, yakni bagian cerpen yang menceritakan puncak masalah yang dialami tokoh utama. Masalah itu tentu saja tidak dikehendaki oleh sang tokoh. Bagian ini pula yang paling menegangkan dan merasa
Evaluasi yakni bagiannya menyatakan komentar, pengarang atau peristiwa puncak yang telah diceritakannya. Komentar yang dimaksud dapat dinyatakan langsung oleh pengarang atau diwakili oleh tokoh tertentu. Resolusi merupakan tahap penyelesaian akhir di seluruh rangkaian cerita. Bedanya dengan komplikasi, pada bagian ini ketegangan sudah lebih mereda. Coda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Mungkin juga diisi dengan kesimpulan tentang hal-hal yang dialami oleh tokoh utama kemudian. Cerpen memiliki ciri-ciri kebahasaan seperti berikut. Yang pertama yaitu banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, dan telah terjadi. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, dan menghindar. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat deskriptif language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana.